Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian pada subuh kali ini di tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah kita akan mencoba meneruskan ayat 108 di surah Al-Baqarah. Baru setengah ya. Baru setengahnya. Dan kita akan coba masuk ke ayat ya. Kemarin sudah dibahas ayat am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Nah, kita bahas yang ini. Apakah turiduna kalian ingin an tas'alu bertanya, meminta rasulakum kepada rasul kalian. Ini Nabi ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataukah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian, Nabi Muhammad, kama su'ila Musa, sebagaimana Nabi Musa diminta oleh siapa? Bani Israel. Sebagaimana Nabi Musa diminta oleh Bani Israel min qablu, sebelum itu. Sebelumnya. Nah, sebelumnya pernah kita jelaskan, yaitu di surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a. Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu, meminta tentang sesuatu, intubdalakum tasukum. Jika dibahas, jika dijelaskan, akan membuat kalian berat. Nah, sekarang kita akan mencoba ayat yang ini ya. Am turiduna. Ada 3 bagian, 3 penggalan ayat ini. Yang pertama, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Yang kedua, paling bawah, wa may yatabaddalil kufra bil iman. Terakhir nanti ya, faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi 3 beri stabilo ini ya. Ayat-ayatnya stabilo. Nanti terbayang, oh ini menjelaskan tentang ayat ini, penggalannya ini sampai sini sampai sini. Jadi beri tanda khusus ya, beri tanda stabilo 3 penggalan yang tadi. Baik, kita coba ya baca penggalan pertama. Silakan. A'udzu billahi wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ay bal turiduna wa qila aw hiya ala babiha fil istifhami wa huwa inkariyun wa huwa ya'ummul mu'minina wal kafirina fa innahu alaihi salamu rasulullahi ilal jami'i. Nah, itu. Di firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, am turiduna. Am di sini artinya bal ya. Ai bal. Bahkan, bukan ataukah, bahkan.
Am turiduna ay bal turiduna. Itu yang pertama. Jadi maknanya ada dua ya. Yang pertama makna dari am itu kan huruf istifham. Huruf istifham, kata tanya. Am ataukah. Ini masuknya nanti di apa? Di pertanyaan sebelumnya, tapi ininya adalah huruf atop. Huruf atop. Maksud huruf atop teh huruf yang dia menyambungkan dengan ayat sebelumnya, am. Yang huruf atop yang 9 ya. Wa au am. Am turiduna ataukah kalian ingin. Tetapi kalau di sini diartikan bal turiduna, bahkan ya, bahkan dengan ayat sebelumnya tentang bab kemarin itu nasih mansukh ya. Manansakh min ayatin atau alam ta'lam. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir am turiduna. Jadi am ini biasa disimpan di istifham. Ada alam ta'lam. Alam itu kan istifham. Sedangkan amnya itu adalah huruf atof yang 9 am. Sama dengan au. Tapi di sini diartikan am bermakna bal turiduna, bahkan berarti ya. Bahkan turiduna kalian ingin antas alu untuk meminta rasulakum kepada rasul kalian. Kama suila Musa min qablu, sebagaimana Nabi Musa pernah dulu ditanya sebelumnya. Itu yang pertama, am artinya bal. Yang kedua, au hiya ala babiha fil istifham. Yang tadi saya sebut di awal. Atau ini am di sini berdasarkan babnya, yaitu tentang istifham. Am. Seperti di Al-Baqarah awal ya. A'angzartahum am lam tungdirhum. Itu teh istifham. Dari a-nya, hamzahnya. Hamzah itu kan huruf istifham. A'angzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Nah, itu kan ada istifham. Jadi am itu biasanya disimpan di istifham. Au itu bukan. Kalau au di khobar biasanya. Khobariyah. Dua-duanya sama ya. Am dan au itu atau. Ataukah gitu. Hiya ala babiha fil istifham, itu pada babnya, karena am itu disimpan di istifham. Wa huwa inkariyun. Nah, istifham inkari namanya. Wa huwa ya'ummu, dan ini umum ya. Al-mu'minina wal kafirina, kepada orang-orang mukmin ataupun kepada orang-orang kafir. Jadi kalian meminta kepada Rasul ya, itu bisa orang mukmin, bisa orang kafir ya. Nanti di bawah dijelaskan tentang orang kafir, dan di bawah itu sebagai sababun nuzul ya, sababun nuzulnya. Berarti terbayang oleh kita bahwa penggalan ayat ini, ataukah atau bahkan kalian bahkan kalian memohon kepada Rasul, kalian di sini bisa mukminin, bisa kafirin ya. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya Nabi alaihi salam adalah Rasulullahi ilal jami', utusan Allah ke seluruh makhluk. Jadi maksudnya diutus juga kepada orang-orang yang kafir, bukan hanya kepada orang mukmin. Maka tidak aneh kalau di sini umum, baik mukminin ataupun kafirin itu masuk ke dalam istilah ini ya,
Domir antum ini, turiduna antas alu kepada siapa? Orang mukmin, boleh orang mukmin, boleh orang kafir. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyandingkan surah yang lain. Surah An-Nisa 153. Kama qala ta'ala يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. Terjemah. Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Ini sama kan ya? Ini tentang ahli kitab yang ini. Jadi pas yang surah yang sedang kita bahas, am turiduna an tas'alu rasulakum, disanding dengan surah An-Nisa 153. Ahli kitab bertanya kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka satu kitab dari langit. Satu kitab dari langit sekaligus, sama seperti Injil, sama seperti Zabur, sama seperti Taurat. Taurat, Zabur, Injil itu turun sekaligus, ya, turun sekaligus. Tidak dua kali, sekaligus. Makanya beda antara tiga kitab suci ini dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu turunnya munajaman, berangsur-angsur, gitu. Dan ternyata fungsinya banyak. Fungsinya banyak. Kenapa Quran turun kepada Nabi secara berangsur-angsur? Nah, di sini ahli kitab meminta kepadamu wahai Muhammad agar kamu menurunkan kepada mereka satu kitab minas sama dari langit sekaligus. Faqad sa'alu Musa akbaro min dalika. Sungguh mereka itu ahli kitab maksudnya ya, pernah juga meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu. Apa yang diminta oleh mereka? Faqalu, mereka mengatakan, arinallaha jahratan. Wahai Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah jahratan secara nyata. Oh, itu kan pertanyaan, permintaan yang tidak pantas gitu, dilayangkan oleh mereka kepada Nabi Musa. Tapi ya begitulah kebiasaan orang Yahudi itu, kasratus su'al, terlalu banyak nanya gitu. Tapi banyak nanyanya itu bukan ingin kebenaran, tapi ingin menghindar perintah. Itu kebiasaan Bani Israel ya, loba nanya gitu, loba nanya. Ini pun sama, arinallaha jahratan. Kalau di ayat yang ini Al-Baqarah juga ya, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan pernah beriman yakin kepadamu sebelum kami melihat Allah jahratan, sama dengan ini. Mun di Sunda mah bungkelekan jahrah itu. Tidak akan beriman kepada Nabi Musa sebelum kami melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Kalau di ayat ini An-Nisa, arinallaha jahratan, perlihatkan kepada kami Allah secara nyata. Kan itu sopannya. Nabi ditanya seperti itu tidak sopan. Apa yang terjadi? Apa akhirnya? Apa akibatnya? Fa akhadhathumus sa'iqah. Maka sa'iqah, petir, merenggut mereka, menyambar mereka hingga mereka mati kan ya. Bidulmihim, dikarenakan kezoliman mereka. Ingat, ini zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bertanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan.
Tanu kitu nyeleneh teh gini. Dalam kehidupan keseharian itu bahkan banyak manusia-manusia yang nyeleneh tentang agama. Nah, ini yang masuk ke sini golongan ini. Nyeleneh we mau nanya teh. Nyeleneh, paham ya? Nyeleneh itu. Dia nanya bukan untuk kebenaran. Makanya harus juga ditimbang-timbang ketika kita bertanya. Karena pertanyaan itu akan menentukan seseorang, ya. Makanya kenapa para sahabat menginginkan kalau bertanya itu ada dari orang Arab gunung datang ke Nabi, bertanya kepada Nabi, maka sahabat sangat perhatian karena pertanyaan orang Arab gunung itu polos, ya, polos tentang pertanyaan mereka. Tidak ada intrik apapun juga, tidak ada niat apapun juga. Nah ini juga sama ya, surah An-Nisa. Dikarenakan mereka meminta agar diperlihatkan Allah kepada Nabi Musa, maka petir pun menyambar mereka sehingga mereka mati bizulmihim karena kezoliman mereka. Bagaimana keadaan Nabi kita? Bagaimana keadaan Nabi kita? Nah di bawah dijelaskan. Bahkan ini menjadi satu asbabun nuzul yang ini. Riwayat Ibnu Ishaq. Qala Muhammad bin Ishaq haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Ikrimata aw Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rafi' bin Huraymalata aw Wahb bin Zaidin ya Muhammadu i'tina bikitabin tunazziluhu alaina minas sama'i naqra'uhu wa fajjara lana anharan nattabi'uka wa nusaddiquka fa anzalallahu min qawlihim am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Nah ini riwayat dari Ibnu Ishaq ya, ahli sirah nabawiyah dengan sanad seperti ini dari haddatsani Muhammad bin Abi Muhammadin an Ikrimata au Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rafi' ibn Huraymalata wa Wahb bin Zaidin, dari Rafi bin Huraymalah dan dari Wahab bin Zaid. Dari Wahab bin Zaid. Rafi dan Wahab meminta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammadu, nah nyebutnya Muhammad ya, bukan Nabi karena mereka dua orang musyrik. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, i'tina, datangkanlah kepada kami bi kitabin, dengan satu kitab, tunazziluhu alaina minas sama, yang diturunkan kepada kami dari langit, naqra'uhu, kami akan baca. Itu satu ya, turunkan satu kitab sekaligus. Yang kedua, wafajjar lana anharon, wafajjir, dan pancarkan kepada kami anharon, sungai-sungai. Oh kan, jadi siga sulap wae gitu nya. Jadi minta sesuatu yang tidak layak untuk diminta. Kenapa dia berdua meminta, satu turun Al-Quran sekaligus dari langit, kedua pancarkan sungai-sungai oleh orang kafir yang ini. Maksud dia itu nattabi'ka, kami akan ittiba kepadamu, wa nusaddiqka, dan kami akan membenarkanmu. Kan ini ada syarat gitu. Mau mengikuti Nabi, mau membenarkan Nabi Muhammad, syaratnya yang tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, Nabi saja bisa ya, dengan mukjizat yang Allah izinkan. Turun langsung bisa. Atau terpancar sungai-sungai di Madinah saat itu bisa. Tetapi tidak seperti itu. Ini pertanyaan adalah pertanyaan ingin menolak ya.
Karena begitu strategi-strategi mereka itu meminta sesuatu yang tidak layak. Seperti di periode Makkah itu lebih-lebih. Kalau Anda sebagai nabi sulap tuh gunung Uhud jadi gunung ini jadi emas kan gitu. Termasuk permintaan orang kafir Quraisy. Meminta apa? Bulan dibelah. Insyaqqal qamar. Jadi bulan dibelah. Tapi itu terjadi ya. Bulan itu terbelah dua. Terbelah dua dan orang-orang Makkah satu menyaksikan. Orang-orang di luar Makkah satu menyaksikan. Dan semuanya itu menyaksikan. Ingin menunjukkan bahwa Nabi mampu atas izin Allah. Atas ridho Allah. Tapi tidak iman. Abu Jahal apakah jadi iman? Tidak. Maka di sini pelajaran juga ya. Bukan artinya nattabi'ka nusaddika itu betul-betul mengikuti Nabi dan membenarkan Nabi. Tidak, ini hanya alasan saja. Mereka ingin menolak Muhammad sebagai Nabi. Nyamanya tuh nanya nu karya patutnya. Sok cenah aya keluarkan buatkan sungai-sungai gitu kan. Te pantes gitu. Nah ini bisa menjadi sababun nuzul. Karena fa'anzalallahu min qaulihim maka Allah Ta'ala menurunkan dari ucapan mereka am turiduna an tas'alu rasulakum al-ayah. Jadi ini keinginan mereka meminta kepada Nabi Muhammad. Nah di antara Rafi ini ya, Rafi bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid. Rafi dan Wahab orang kafir dia bertanya kepada Nabi seperti itu. Begitupun yang di bawah sama ya. Yang di bawahnya tuh kalau di bawah rajulun ini mah. Kalau yang di atas sudah namanya dua, Rafi bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid. Di bawah sama. Bacakan sajalah. Ar-Razi ini ya. Riwayat Ar-Razi. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل قال رجل يا رسول الله لو كانت كفارتنا كفارة بني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل خيرا خيرا أعطاكم الله خيرا ما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة فما أعطاكم الله خيرا مما أعطى بني إسرائيل. Berarti khairun ya. Lebih baik gitu. Khairun, betul. Ya, terus. Qala wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Wa qala as-salawatul khamsu minal jum'ati ila jum'ati kaffaratun lima bainahunna. Wa qala man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam naktub alaihi lam taktub alaihi wa in amilaha katabat sayyi'atun wahidatun wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidatun wa in amilaha kutibat lahu asyru amthaliha wala yahliku ala Allahi illa halikun.
Fa'anzalallahu am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Nah, ini dari Abu Ja'far Ar-Razi ya. Di sini dari siapa? Abul Aliyah. Abul Aliyah tabi'in. Beliau menafsirkan am turiduna yang ini ya. Kata beliau Abul Aliyah, qala rajulun, ada seorang laki-laki ini, tidak disebutkan siapa. Nakirah ya, rajulun, tidak tahu siapa di sini. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lau kanat kafaratuna, wahai Rasul, andaikan keadaan kifarat dosa-dosa kita, kafarati Bani Israel, seperti kifaratnya Bani Israel. Jadi ingin disamakan. Ternyata orang itu kan tidak tahu. Rajul ini tidak tahu. Jadi ingin disamakan. Andaikan kifarat kita sama dengan kifaratnya Bani Israel. Maka Nabi menegaskan, Allahumma la nubghiha, Allahumma la nubghiha, Allahumma la nubghiha, atau nabghiha. Kami tidak berharap itu, kata Nabi. Tidak berharap itu, tidak berharap itu. Kenapa? Ma'atakumullahu, apa yang Allah berikan kepada kalian, kata Nabi Muhammad ya, khairun, itu lebih baik. Dari apa? Min ma, jadi mimma ya, mimma a'ta Bani Israel. Jadi apa yang Allah berikan kepada kaum muslimin, para sahabat, kepada kita, itu lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kenapa demikian? Cara kifarat terhadap dosanya Bani Israel ini. Kanat Banu Israila, keadaan Bani Israel, idza asaba ahaduhumul khati'ata, apabila salah seorang di antara Bani Israel melakukan kejahatan, keburukan atau dosa. Jadi kalau Bani Israel melakukan dosa, wajadaha maktubatan ala babihi, itu kan tertulis ya. Tertulis dosa itu di pintu rumahnya. Jadi Bani Israel gitu Pak Bu. Jadi lamun ngalakukan dosa langsung tertulis. Misalkan lamun maling gitu. Wa kafaratiha dan cara kifaratnya. Jadi akan tertulis dan itu betul. Ini saking apa? Saking ingin diawasinya. Kan meureun eranya. Nya mun gitu. Mun gitu kan era meureun. Bani Israel kuduna mah era lamun melakukan kedosa dan kesalahan tertulis di pintunya dosa tersebut plus dengan cara kifaratnya. Nah, ada dua kemungkinan. Fa'in kafaroha kanat lahu khizyan fid dunya. Jika dia mengkifarati dosa itu, maka dia akan mendapatkan khizyan, kehinaan di dunia. Wa illam yakfurha kanat lahu khizyan fil akhirah. Jadi kalau dikifarati dosa ini akan mendapatkan kehinaan di dunia. Tapi kalau tidak dikifarati dosa ini, hinanya bukan di dunia, tapi di akhirat. Bagi kita kan tidak, jauh beda. Kita taubat terhadap dosa yang kita miliki, tidak akan mendapatkan kehinaan di dunia. Tidak, kalau ini kehinaan di dunia. Kehinaan di dunia. Bahkan di kisah-kisah tentang orang-orang ashabus sabat, di antaranya kan mereka memancing kan ya. Memancing di hari Sabtu. Tapi strateginya teh nyimpen jejerna di hari Jumat. Nagan hari Sabtu malam Ahad diambil gitu kan. Strategi mereka helah yang ini, helah ya. Dan ternyata mereka melakukan dosa-dosa. Kemudian Allah ampuni dosa-dosa.
Kemudian nanti di zaman Samiri juga sama, ketika Nabi Musa lewat dari kejaran Firaun, di situ ada Samiri. Setelah selamat, di situ ada Samiri. Samiri membuat anak lembu, anak patung dari emas. Kemudian disembah oleh Bani Israel. Nabi Musa merasa marah dan akhirnya cara taubat mereka apa? Saling membunuh. Faktulu anfusakum. Itu cara ini kifaratnya. Saling bunuh kalian itu. Berarti kan berat. Termasuk ada riwayat kalau seseorang melakukan dosa, maka dia harus merobek bajunya. Kalau ada najis di bajunya, bukan dibersih, tapi dirobek. Kan begitu. Jadi banyak ya, kalau kita melihat itu berat kifarat dosa. Termasuk ini, kalau dia mengkifarati dosanya, dia akan mendapatkan khizyan fid dunya. Kalau tidak mengkifarati dosanya, dia akan mendapatkan khizyan fil akhirah. Kan gitu dua nana, tidak ada yang diharapkan. Fama a'taakumullahu khairun mimma a'ta Bani Israel. Dua kali oleh Nabi dijelaskan. Apa yang Allah berikan kepada kalian sebagai cara kifaratnya lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada Bani Israel. Seraya mengatakan atau berfirman surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Jadi Masya Allah ya. Siapa yang beramal buruk atau zolim terhadap dirinya, lalu dia istighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah itu Ghafur dan Rahim, Maha mengampuni. Jadi kalau di sahabat-sahabat tabi'in atau kaum muslimin secara umum, kalau melakukan dosa-dosa, zolim terhadap diri dan beristighfar, akan kita dapati Allah itu punya sifat Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Kemudian Nabi menegaskan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, minal jumu'ati ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat. Kalau di hadis yang lain diawali dengan Ramadan ya. Jadi salawatul khamsi al jumu'atu minal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun, sama dengan ini. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu kafaratun, menjadi kifarat bagi kalian, lima bainahunna, di antara itu semua. Jadi kifarat harian itu dengan salat, kifarat pekanan itu dengan hari Jumat kemarin, kifarat tahunan dengan adanya bulan Ramadan. Bersih makanya. Cara kifaratnya cukup lakukan sholat yang 5 waktu. Cukup lakukan sholat Jumat. Ya, dan juga cukup lakukan di bulan Ramadan. Itu akan menjadi kifarat terhadap dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil itu akan terkifarati dengan sendirinya. Idzajtunibatil kabairu. Dalam hadis yang lain, apabila dijauhkan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa besar tidak cukup istighfar ya. Dosa besar itu dengan taubat. Kalau kita punya dosa kepada Allah, segera dosa itu mohon taubat kepada Allah, mohon istighfar. Dulu tidak sholat, dulu tidak saum, istighfar saja. Tapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, pernah menzolimi, pernah mengambil harta manusia tersebut, maka sebelum istighfar kepada Allah, harus kita minta maaf dan memberikan hak mereka. Misalkan kita pernah melakukan kezoliman, mengambil barang orang lain, nah harus diberikan dulu barang itu kepada orang lain itu, baru Allah akan memberikan taubat. Maka yang berat itu apa? Dosa terhadap sesama manusia. Kita sebagai pelaku ribawi, misal rentenir, pernah merenterkan kepada orang-orang lain, kepada tetangga, nah itu harus dikembalikan. Kelebihan itu harus dikembalikan kalau ingin betul-betul taubatan nasuha. Ya, harus dikembalikan. Kenapa? Hubungan ini harta dengan orang lain.
Kita pernah mengambil harta warisan di keluarga, diambil oleh kita semua, dan kita sadar hari ini tidak cukup dengan istighfar. Ya, tidak cukup dengan istighfar, tapi buktikan dengan cara kembalikan harta itu kepada haknya. Dan itu banyak ya. Makanya ingat, ketidaknyamanan hidup kita di alam dunia ini biasanya ada harta-harta orang lain yang harusnya diberikan. Biasanya begitu ya. Dalam diri sulit untuk beribadah, di rumah tangga juga sulit, di masyarakat juga sulit. Ada kemungkinan hak orang lain digasab oleh kita. Ada kemungkinan besar. Saya bisa ibadah teh, buah-buah gitu. Ada masa lalu yang itu tidak cukup dengan istighfar. Kita pernah mengambil ini ya, barang ini sebesar ini. Ini harus dikembalikan, ingat. Harus dikembalikan, Pak Bu. Kenapa harus dikembalikan? Ini hubungan dengan orang lain. Ya, harus dikembalikan. Kalau orang lainnya tidak ada, ya bismillah niatkan ini, infakkan kepada yang lain sebesar ini juga. Atau kalau sekarang mungkin 20 tahun yang silam pernah mengambil ini, tentunya nilainya berbeda ya. Ini harganya mungkin dulu hanya 100 rupiah, ini menjadi 10.000. Nah, berarti kan beda, ambilnya yang sekarang. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan ini. Ya. Mun barudak baheula pernah darmaji sakolah, dahar 5 ngaku hiji tah kasih bibi wayahna. Bayarnya. Bayar mun teu kitu bahaya, masih kena haram dina perut orang sadayana. Ini masalah yang begini ya, masalah kalau hubungan kita dengan manusia. Kalau hubungan kita dengan Allah cukup istighfar. Dulu tidak sholat 20 tahun, tidak harus diqodho ya. Sholat itu tidak harus diqodho. Kalau dulu pernah sholat begitu, ya udah jangan diqodho. Udah saja istighfar kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan karena tidak sholat 20 tahun. Tapi kalau hubungan dengan manusia, ada hak-hak yang kita zolimi, tak beresan heula etanya. Beresan heula etana. Karena apa? Karena ingat selalu, kalau kita ingin bersih di akhirat, ti ayeuna bersihan. Kalau masih kene kotor ayeuna, dibersihana di akhirat. Berarti akan diambil orang-orang yang pernah menzolimi kita, yang pernah dizolimi oleh kita. Nanti diambil atau dibawakan di mahkamah Allah. Yang akan terjadi apa? Kita yang akan didakwah kita. Jadi nauzubillah, mending kene di dunia lah. Makanya ingat selalu ya, apa yang pernah kita zolimi terhadap orang lain. Kalau masalah dengan harta, harta itu. Kalaupun belum bisa, ngobrol gitu. Ngobrol, Pak, dulu saya pernah mengambil ke Bapak barang yang ini. Terserah Bapak, apakah Bapak mau memberikan maaf atau saya harus gantikan itu. Cek si Bapak teh, ganti. Wayana, ganti kan, walaupun tidak punya. Allah akan berikan rizki ya. Karena kita sedang belajar dalam tobat. Karena tobat itu tidak cukup hanya naik haji, naik umroh, tidak cukup. Koruptor, korupsi negara 1 triliun. Cenah geus kayak haji kaditunya, tidak bisa. Harus dikembalikan uang itu ke rakyat. Baru Allah akan berikan taubatnya, terima taubatnya. Nah, begitu dalam bab ini. Nah, kembali ke yang ini, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan menjadi kifarat. Kan itu mudah. Mudah kan ya? Salat saja maksimalkan, insya Allah berguguran dosa-dosa kita. Jumat maksimalkan yang kemarin itu. Makanya menghadapi Jumat itu harus berikan yang terbaik. Jumat karena dia sebagai kifarat ya. Ramadan apalagi. Kemudian di bawah ada hadis, wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab alaihi. Siapa yang hamma itu ingin, himmah. Siapa yang ingin, kalau Imam Ibnu Hajar ya di dalam di dalam syarah Fathul Bari, hamma itu keinginan awal gitu, ingin, himmah namanya. Dari himmah menuju iradah, dari iradah menuju azimah gitu.
baru ke amal, kata Imam ini. Man hamma, siapa yang ingin gitu, ingin belum terlaksana, melakukan keburukan tapi belum dilakukan, lam tuktab, belum dicatat. Kalau ada keinginan melakukan dosa. Wa in amilaha, tapi kalau dia melakukan dosa yang tadi, kutibat sayyi'atun wahidatun, bakal dicatat satu keburukan. Satu ya. Wa man hamma bihasanatin, tapi kalau dia ingin melakukan kebaikan, tadi keburukan, sekarang kebaikan, tapi belum dilaksanakan, maka di sini kutibat lahu hasanatun wahidatun. Kan hebat ya. Belum kita laksanakan niat baik ini. Contoh, ingin sekali saya berinfak, ingin sekali saya berwakaf, tapi belum diamalkan, hanya hamma saja, hanya ingin niat saja, itu sudah kutiba. Ingin sekali kebaikan-kebaikan muncul ya, itu sudah kutiba satu hasanah. Wa in amilaha, dan jika diamalkan, dibuktikan kebaikan itu, kutibat lahu asyru amsalihha, 10 kali lipat akan dicatat bagi orang yang melakukan itu. Wala yahliku 'ala Allah illa halik. Maka Allah menurunkan am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Terakhir, wa qala mujahidun am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl an yuriyahumullah jahratan. Qala sa'alat Quraisyun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahumus safa dhahban. Mas Dhahaban. Minaz zahabi wal fiddah. Berarti bacanya Dhahaban. zahab. Didinya naon? Dhahaban. Hah? Zahaban kan? Ya. Bisi beda. Zahaban, emas. Qala na'am wa huwa lakum kal ma'idati li bani Israila in kafartum fa abau wa raja'u wa anis suddi wa qatadata nahwu hadza wallahu a'lam. Ya, Mujahid bin Jabr ya, muridnya Ibnu Abbas. Mujahid menafsirkan ini ya. Jadi am turiduna an tas'alu itu kata Mujahid an yuriyahumullaha jahratan. Nabi Musa harus memperlihatkan kepada mereka Allah secara bungkelekan. Nah, kata Mujahid juga, Quraisy bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bertanya, meminta di sini, meminta kepada Muhammad an yaj'ala, agar Nabi Muhammad bisa menjadikan lahum bagi mereka as-Safa, bukit Safa, Safa Marwah, menjadikan bukit Safa itu zahaban, emas. Kan itu permintaan Quraisy. Udah pantas katanya. Sok cenah lamun maneh bener Nabi, nah bukit Safa ieu sulap jadi emas. Ku Nabi apa? Naam yah wa huwa lakum kal maidah li bani Israil in kafartum. Ya, itu juga bagi kalian seperti hidangan makanan untuk Bani Israel. Hidangan makanan yang turun dari langit zaman Nabi Isa itu. Maka surat Al-Maidah untuk Bani Israel in kafartum fa'abau, akhirnya mereka pun enggan, waraja'u, dan kembali ke dalam kemusyrikan. Nah itu kata Mujahid, juga As-Suddi dan Qatadah. Wallahu a'lam. Teraskan itu kewelahnya pondok itu tapi dibahas panjang. Sabtu depannya
kita akan bahas, lumayan ini walaupun pendek tapi bahasanya panjang lebar. Iyalah, atau mau tamatkan. Panjang lebarnya nanti saya bacakan di Ar-Raghib. Faqad dhalla, tadalla dolal, sesat. Nantilah ya. Nanti masih ada hubungan ini. Berarti sampai di am turiduna an tas'alu rasulakum kama suila Musa. Nah, nanti di ayat ini juga wa may yatabaddalil kufra bil iman. Dan siapapun orangnya yang menukarkan keimanan yang dia miliki dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia sungguh sesat dalam menempuh jalan. Nah, ini penting ya. Insya Allah yang ini kita akan sanding dengan kitab yang lain ya. Di Ar-Raghib juga di kitab-kitab yang lain, karena ini bagus untuk kita pelajari lebih mendalam lagi. Baik, demikian yang dapat kita bacakan pada kesempatan hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menamatkan Al-Qur'an tafsir Ibnu Katsir ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.